Biarlah aku menyimpan. Ya silakan penyanyi. Dua cegil mogolado. Misalkan dia bilang enggak ada kamu main sama mereka, oke aku nggak main sama mereka gitu. Terus menurut aku main bucin tolol sih. Itu bucin tolol sih bener sih. Jadi apa tadi? Jadi kalau ada temen kayak dia yang memendam perasaan sama kamu, Mendingan nyatain sekarang. Nunggu apa sih mas? Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Welcome to Fatia Bias Channel. Kembali lagi di episode kedua bersama Ratu Dan dia. Hari ini kita mau make-up-an lagi sambil ada challenge, sambil masih ngomongin topik utama kita yaitu Itu adalah percintaan. Show banget gak sih? Menurut gue ini show banget loh, menurut aku ya. Jadi episode kedua ini kita akan ngomongin tentang percintaan bersama Ratu Garia juga. Tapi yang lebih menariknya lagi ada challenge-nya. Ada challenge. Nah ini dari tim aku nyiapin namanya Uno Makeup Challenge. Kita tuh ada kartu Uno di sini. Sebenarnya aku udah kita udah pisahin cuma sampai angka 3 doang. Pokoknya nggak semuanya. Karena nanti siapa yang ngambil nih? Contoh, misalnya kamu ambil. Aku ambil ya. Oke, aku misalnya ambil. Aku dapat 1, Ratu angka dapat 3. Berarti step makeup yang kita pakai itu adalah layernya sejumlah Si Uno ini. Berarti aku 1 layer aja, kalau Ratu 3 layer. 3 layer. Kalau ada plus 2 berarti nambah 2 dari layer yang kita yang pertama. Terus kalau misalnya skip berarti kita nggak ngelakuin itu. Abis itu kalau reverse berarti kita mundur ke step yang selanjutnya. Yang sebelumnya. Sorry. Udah langsung aja kita mulai. Sip. Kocok Let's dulu go. ya, kita kocok. Kamu dulu deh, kamu ambil dulu, aku kocok kocok ambil. Gitu. Di sini juga aku sambil live juga. Jadi kalau misalnya dari kalian ada yang pengen tanya boleh di sini ya. Ini ambil bareng apa gimana nih? Boleh kamu ambil terus jangan dibuka dulu. Oke, aku ambil ya. Ini baiknya sama aku ya. Bismillah juga yuk. 1, 2, 3. Reverse belum apa-apa ya, kita dari Berarti aku dari OTW nih. Oh ya berarti aku mundur lagi ya, ulang lagi apa? Ya Allah, udah 1 lagi. Oke, Aku taruh 2 ya. layer berarti. Aku sama nih, dapatnya 2 juga. Oke, mari kita mulai. Oke, kita mulai. Step pertama complexion aja langsung ya. Ya, berarti primer dulu. Iya, primer boleh. Tapi primernya anggap aja ini. campur sama complexion. Complexion, oke. Oke. Pertanyaannya yang pertama nih ya. Masih tetap percintaan ya? Masih tetap percintaan. Yaitu, what is your biggest red flag? Oh my god. Why? Why? Ini adalah red flag kita sendiri berarti Iya, ya? berarti ini bagus nih pertanyaannya. Bagus pertanyaannya biar ini kita sadar diri ya. Iya, mengintrospeksi diri. Betul. Dari Kak Bia dulu kali. Boleh kali Kira-kira ya. red flagnya apa? Aku sambil mikir. Aku sebenarnya ada sih. Kayaknya red flagnya juga gak cuma 1, tapi kita cari satu Yang paling kali ya. merah ya. Paling merah. Apa aku dulu Kak? Boleh deh. Aku tuh drama mampus. Oh. Aku drama gila. Jadi kayak Aries kan padahal. iya padahal Aries, tapi kayak Aries juga tuh drama nih bener. iya kalau sama orang tertentu tuh kayak dramanya parah Terus. banget. Jadi aku tuh kalau misalkan ini terutama sama pasangan ya, terutama kan topiknya kali ini pasangan. Jadi aku tuh sama pasangan aku kayak dia nggak ngabarin atau kayak lupa ngabarin tuh aku bisa yang kayak kamu tuh sebenarnya sayang nggak sih sama aku? Kayak gitu. Tapi itu bukan yang dibercanda, beneran yang kayak mempertanyakan kamu sayang nggak? Kalau inget mata-mata itu kayak apaan sih kalau lagi normal ya? Kalau lagi normal ngeliat orang tuh kayak apaan sih lebay anjir. Tapi gitu lucu kan. juga loh pas yang part pertama kan kamu bilang kalau kamu tuh insecure kan? Aku tapi kayak insecure, aku tuh sering banget minta putus Kak. Karena aku insecure, aku ngerasa kayak gue jelek. dia nggak sayang sama aku deh. Iya, aku ngerasa aku jelek, jadi kayak gak usah sama aku. Jadi menurut aku juga nyambung juga gitu. Nyambung memang. Insecure terus drama juga kan jadinya. Iya, aku drama Kayak, banget. Ini orang sayang banget. Parah tuh dia lebay banget sama cewek lebay. Jadi kalau misalkan kayak review emang lebay, bukan dibuat-buat, emang lebay. Emang lebay banget sih personalitinya. Itu sih, itu aku sadar itu red flag kayak apaan sih lo sumpah gitu. Tapi susah lagi buat berubahnya. Oke. Kalau aku Udah nemu belum? nggak ada red flag lagi. Hajar gak sih? Menurut aku, iya. Aku sebenarnya bad communicator, bad texter, sorry. Karena jadi kayak, tapi sama aku baik panjang-panjang gitu. Iya. Karena baru kenal ya. Nggak juga sih. Frontal banget. Frontal banget. Enggak, tapi maksud aku nggak yang sebad itu. Iya sih, tapi
Ih gitu deh. Mungkin kalau misalnya sama pacar beda kali ya. Bisa jadi. Iya kan, sama Pokoknya pasangan. nggak tahu, aku bad texter banget deh. Jadi udah sebenarnya nggak cuma mantanku doang yang komplain, kayak banyak lah teman-temanku juga, termasuk ini juga nih. Oh, iya? Kayak Oh, dia sumpah? bilang kalau chatku sama ngomong tuh beda gitu. Kalau misalnya ngomong tuh bisa banyak banyak asli gitu gitu. ngomongnya. Kalau misalnya di chat kayak cuma gue bisa balas cuma kayak iya gitu. Atau Oh, oke. ngerti. Apa Berarti lebih baik call kalau kayak gitu. Iya lebih baik call, tapi aku juga Iya, gak suka bener. di telepon. Maksudnya kayak suka sih, Nggak Tergantung suka sih. keseringan. suka juga sih. Ya Iya, udah kayak susah dengan- kalau kayak gini, punya pasangannya gimana? Komunikasi lewat apa? Ya ketemu kan quality time. Makanya my Oh, first iya, love bener language-ku sih. tuh quality time. Oh ya benar-benar. Ya berarti Aku harus tuh nikah bad. benar. Tuh. Karena kalau pacaran susah. Bener. Kan? Iya, nah sedangkan kalau misalnya chat itu kan berarti kan apa ngetik ya, jadi kayak words of affirmation juga kan belajar. Nah aku tuh words Iya. of affirmation ku 2 paling bawah. Jadi kayak kayak- halo, apa aku nggak biasa. Iya, Itu iya kan love lumayan language-nya. Aku lumayan kemarin red flag kemarin sih. udah ngomong ya? Aku Apa act of, physical touch. Oh iya, physical touch dulu yang pertama. Tuh, Oke, jadi oke, itu oke. adalah red flag kita ya semuanya. Kita adalah, walaupun kelihatannya kita kayak sempurna banget di sosmed, tapi kayak Kita tetap manusia kita tuh biasa. manusia biasa. Jadi kita tetap ada kekurangan ya. Lanjut, Uno yang kedua. Dah, are you ready? 1, Ready. 2, 3. Ya Allah, 3 layer lagi gue. Ih, gue Mundur balik lagi kan? lagi nggak tuh gue ke Mundur awal. lagi ke foundation. Allah Akbar, mau ngelenong Aku kah? concealernya 3 layer. Mau ngelenong kah? Mau ngelenong kah? Oke, pertanyaannya lanjut ya. Does age gap matter? Kalau Enggak, iya, sejauh apa rentang usianya? Oke. Menurut aku ya, Ya. menurut aku enggak sama sekali. Karena aku juga pertama, mantan aku beda 19 tahun sama aku. Bener. Tapi mungkin ada batasan tertentu kali ya. Batasannya adalah mungkin maksimal tuh jangan sampai sama kayak mama aku. Takutnya. Ya karena aneh dong, itu jadinya jatuhnya bapak nggak sih? Bener Ya kan, sih. mendingan Kan punya kamu bapak. emang katanya ini mencari sosok seperti bapak. Betul, tapi kan tadi umur enggak sih. Sebenarnya umur tuh bukan halangan untuk aku, tapi mungkin batasannya jangan sampai sama kayak mama banget lah, Iya. sama kayak bunda gitu. Kalau lebih muda, tadi kan lebih tua. Kalau lebih muda, sebenarnya nggak apa-apa juga. Cuman kalau aku tuh prefer yang lebih tua, karena aku nggak suka sama. Maksudnya kadang-kadang yang nyadar nggak sih, kita kan perempuan lebih dewasa ya. Iya. Jadi lebih cepat dewasa emang. lebih cepet dewasa. Jadi kalau misalkan kadang sama yang seumur atau bahkan sama yang lebih tua aja tuh kita ngerasa kayak si cowok ini masih bocil. Bener banget. Iya bener kan, masih bocil. Jadi mendingan yang lebih tua lah gitu. Soalnya jarang banget cowok yang lebih dewasa daripada ceweknya. Jadi kalau misalkan kalau kamu sama yang lebih muda, ya kebayang kan lebih bocil. Sedangkan aku tuh pengennya kayak dibimbing, yang kayak Diimami. ayo sayang sholat yuk, pinter yuk gitu. Tapi kalau misalnya ada yang lebih muda tapi lebih dewasa, ya nggak masalah, boleh Betul, betul. banget. Beda 5 tahun, 10 tahun nggak masalah. Kalau aku Dia gimana? Brondong atau om? Kalau aku nggak matter, maksudnya Iya nggak kan? masalah sama sekali. Nggak masalah kan? Karena menurut aku kedewasaan itu tidak diukur dengan umur. Setuju. Gitu. Cuman ya ini menurut aku juga banyak pengalaman dan kayak banyak data juga yang bilang kalau emang perempuan tuh lebih cepet dewasa. Lebih cepet dewasa. Dan perempuan tuh kan pengen Diemong ya. pengen dilindungi gitu-gitu. Terus tadi rentang usianya. Tentang usianya ada batas maksimalnya kak? Kalau lebih tua berapa? Lebih muda berapa? Sama lagi kalau lebih tua kayaknya jangan lebih tua dari ibuku deh. Iya. Maksudnya kayak Lebih muda aku dikit sama lah ya. iya lebih muda dikit lah. Maksimal Lebih nggak dikit Nggak sih, dikit, banyak. banyak 10 tahun tahun di bawah. atau kayak 15 tahun maksimal banget jaraknya Iya. dari aku kali ya. Iya, lebih ke benar-benar. atas gitu. Benar-benar. Kalau soalnya kalau lebih tua aku biasanya antara sama, kalau pacaran sama atau lebih tua dikit. Lebih Nggak tua pernah yang dikit. terlalu Tua jauh banget juga nggak gitu ya. pernah. Kalau sama Kalau yang yang muda, muda, aku belum pernah tapi cuma seangkatan, beda setahun doang di bawahku. Itu mah masih Jadi seumuran mah jatuhnya. seumuran. Iya. Jadi aku nggak tahu, cuman kayaknya kalau lebih muda aku juga agak sulit deh Kurang kayaknya. ya, maksudnya kita kurang match ya. Iya karena kita tuh mature Kita banget. parah. Dewasa banget, gila apa? Parah banget gila. Pemikiran Masalahnya kita dewasa, kita Bener. nurturing banget, kita juga suka Bener. ngomong juga, Maksudnya suka kayak- bikin dia makanan. lihatlah dari konten-konten kita. Iya, kurang keibuan apa lagi nggak sih kita Dari berdua itu? konten beauty content creator core itu Heeh. kita dewasa banget. Iya. Parah nih, kita Dimasukin kasih lihat nanti. cuplikan. Cuplikan nggak sih? Berarti Tiga kamu layer ya? mau pakai concealer nggak? Semangat ya guys. Oh boleh ya, boleh ya. Boleh deh. Tadi dia nanya,
Karena perempuan tuh nambah 5 tahun aja udah banyak banget yang beda, apalagi pemikirannya kan. Iya, aku lumayan setuju sih. Setuju banget. Iya lagi. Gimana? Kamu emang ngerasain 5 tahun sebelum, maksudnya 5 tahun sebelumnya sama Iya, sekarang sama yang sekarang? Iya. Apa yang kayak menurut kamu tuh beda banget gitu? Berarti 5 tahun sebelumnya tuh 2024 kurang 5 berarti 2019. Ya kan? Nah itu 2019 tuh aku bocah banget, terus yang kayak all about me, semua Masih tentang egois, aku, masing-masing, iya ya. kayak gitu kan. Itu, Tapi sekarang itu pacaran? Masih pacaran ya? masih pacaran, tapi sekarang kayak aku udah mulai, apalagi dari situ kan aku banyak belajar ya. Jadi aku sekarang juga kayak udah, oh iya ternyata hidup tuh bukan tentang gue doang, ternyata pasangan gue juga harus diperhatikan gitu, harus di apa ya, dia juga butuh kasih sayang dan butuh perhatian seperti itu. Yang ngebuat kamu akhirnya kayak berubah gitu apa? Kayak lingkungan atau misalnya kamu baca-baca atau misalnya kamu apa? Lebih ke belajar dari pengalaman sih, kayak pengalaman pada masa lalu, terus juga apa ya, kayak aku tuh evaluasi diri gitu sih sebenarnya. Nah, dan aku tuh Beda kan 2019 sama sekarang. beda banget. Dan aku juga mulai ngerasa pas yang sebelum 2019 tuh aku kayak masih nge-explore banget orangnya. Explore apa tuh? Maksudnya explore Nge-explore pasangan? diri, Oh. kalau pasangan waktu itu nggak belum punya pacar banget ya dulu. Maksudnya kayak ya cuma bentar doang gitu. Tapi lebih ke nge-explore diri banget, nyobain semuanya pokoknya. Sampai akhirnya 2018-2019 aku udah mulai fokus, aku tahu aku maunya Aku mau apa, kemana. makanya aku jadi full content creator, udah kerja, terus habis itu aku jalan-jalan nyobain yang aku cocok apa, sampai sekarang gitu. Emang udah beda sih menurutku. Oh iya. Menurut aku ya umur 30 tuh salah satu momen Omongan ditunggu-tunggu. yang aku tunggu lagi. Aku juga, sumpah. Aku tuh pengen kayak cepetnya 30 tahun gue jadi apa ya gitu. Iya, kayak 30 itu udah usia dewasa. Iya, tapi Terus juga kita udah bisa mengambil keputusan apapun yang kita mau dengan resikonya dan tanggung jawabnya sendiri. udah pinter lah ya kalau Udah ibarat pinter, kata, ibaratnya. dan udah punya pegangan, udah punya duit. Iya, udah Ngerti nggak? stabil. Jadi kayak stabil, jadi resiko tanggung jawabnya tuh emang Bener, karena kita yang bener. punya duitnya juga gitu loh. Bener. Nah itu dia makanya tadi aku bilang kan, aku jadi inget guru agama aku aja sempat ngasih tahu gitu kayak kalau nyari jodoh tuh perempuan mendingan yang pas itu idealnya 5 tahun di atas kamu gitu, di atas si ceweknya, karena dianggapnya tuh cowok tuh kayak ya itu tadi, si cewek tuh lebih tua 5 tahun gitu kan. Jadi kalau sama cowok yang beda 5 tahun lebih tua, jadi pas. Jadi gitu. pas malah jadi sepemikiran, sefrekuensi Paham. gitu. Karena ya itu terlepas dari si cowok kalau misalnya ada yang dewasa sebelum waktunya ya. Cuman kan kayak jarang deh kayaknya. Maksudnya kayak tapi anak-anak aku gitu. pengen nanya nih di luar pertanyaan. Hmm. Nanti kalau misalnya kamu punya pasangan, Iya. pasangannya maksudnya udah nikah ya? Iya. Itu kamu akan membiarkan dia untuk punya me time sendiri atau misalnya Oh my enggak, God, menarik banget. kamu pokoknya buat aku buat kamu buat aku, kita pokoknya cuma berdua di dunia ini, lo nggak boleh ngelakuin hal yang lain. Kayaknya bahkan gue belum menyelesaikan pertanyaan gue, dia udah nengok dan udah megang tangan kayak oh. Oke, yang kedua lagi. Apalagi kalau udah suami istri ya. Oh iya. Kayak sumpah aku tuh kalau aku udah pacaran tuh hidup aku buat dia, hidup dia buat aku. Ya ampun, tapi kamu emang gak ngerasa kalau kamu butuh me time, kayak misalnya kamu Butuh sih, tapi nggak sesering itu. atau mungkin kamu ngerasa memang kebahagiaan kamu juga dari dia gitu loh. Iya, maksudnya kayak kalau aku tuh menganggap kalau udah punya pasangan tuh kayak kebahagiaan kita tuh bersama gitu. Aku nganggepnya. Tapi ya sometimes butuh juga sih waktu Iya, untuk iya, kayak iya. sendiri gitu tuh kayak. Sumpah ini sekedar menarik loh pemikirannya, karena pemikirannya beda sama aku. Iya, Kak dia tipe pasti iya sih, Kak dia pasti butuh me time sih. Iya. Nah, kalau aku tuh enggak, aku tuh paling me time kayak yaudah aku ke salon sebentar aja udah cukup. Ini mungkin Oh iya, sebenarnya- me time nggak apa-apa, Iya bener. kan? Udah aku kayak gitu, atau nggak kayak udah aku cukup yang jalan di malam-malam, city light sama nyanyi, habis itu pulang tuh menurut aku udah me time. Kalau Kak Diet pasti butuh deh me time. Iya lagi, aku mungkin karena aku ada ekstrovertnya kali ya, Iya, karena aku iya. lebih gede, jadi kayak aku malah kalau di rumah aja kayak kalau itu tuh nggak bisa gitu. Nggak bisa ya? Kayak aku harus ketemu orang lain gitu. Kak Diet bisa nggak keluar ke kafe sendiri Dulu berlama-lama? nggak bisa. Sumpah Dulu tuh nggak enak bisa. banget. Aku dulu nggak bisa ke kafe sendirian, nggak bisa nonton sendirian, nggak bisa makan sendirian. Oh iya. Nggak bisa, kayak nggak mau sendirian. Karena pandemi tahu, aku ngerasa pandemi tuh bikin Oh aku iya. jadi lebih introvert tahu. Oh iya, tapi tuh ya itu setuju. Iya nggak sih? Setuju aku. Udah introvert makin introvert. Oke, kita lanjut ya. Next ya. Uno selanjutnya. Unoy. Oke. 1, 2, 3.
Demi Allah, kenapa Satu. sih senang banget reverse Sumpah, deh? suruh mundur lagi. Heran, kenapa sih harus kita terus maju hidup? Tadi kan green flag, red flag. Green Sekarang flag aku, ya? pengen tanya deh, kamu green flagnya apa? Ya apaan ya? Mungkin green flag-nya adalah aku tuh orang tuh nggak bisa bedain aku marah beneran sama marah bohongan. Emang iya? Iya, serius. Itu green flag? Malah Itu red flag ya? Malah bukan red flag sih, kayak jadinya malah manfaatin kamu karena kamu kayaknya nggak bisa marah gitu loh. Itu kan buat orang itu positif kan? Aku sering dimanfaatin sih emang. Pasrah lagi. Aku ngerti banget perasaan kamu gimana. Aku memvalidasi perasaan kamu. Ya, mungkin aku jarang marah kali ya. Oh, bisa jadi. Iya, aku jarang marah. Jadi kayak ini marah beneran apa enggak sih? Tapi gitu deh, aku mungkin green flag-nya adalah jarang marah, Kak. Jarang marah. Dan aku kayak menurut aku tuh marah kayak membuang energi yang sangat besar. Kamu marah juga itu bener-bener kayak udah kayak parah banget gitu kan. Iya, dan aku kalaupun marah, aku cepat baikannya kayak Kok beda banget sih sama aku, kalau gue bisa kalau ngambek seminggu gitu kalau bisa. ini apa? Oh, bentar. Kalau Kak Bia apa green flag ya? Green flagnya. Aku tuh kalau sayang sama orang, iya parah. Aku kalau Perhatian sayang sama orang banget. tuh pol-polan sih Kelihatan sih. sebenarnya. Hah? Kelihatan karena Oh iya. Iya, sumpah Kak Bia tuh definisi dewasa yang aku inginkan. Wow. Lebay ya? Nggak, jadi kayak aku tuh pengen Apakah kayaknya aku harus berubah menjadi kayak gue dari tadi terlalu kayak jatuhnya kayak terlalu ini ya, Kak Bia jadi kesenangan ya? Ulang nih. Iya, jadi aku tuh kalau misalnya udah sayang sama orang itu effort, Nggak main-main ya? nggak main-main, all out maksimal, jos gandos. Tapi Wah, kalau dia buat kesalahan, kalau dia buat kesalahan juga kebalikannya, aku bisa kecewa banget juga sebenarnya. Tapi tergantung sih, aku Tergantung pernah salahnya kayak, apa. iya tergantung salahnya apa pasti. Makanya sekarang jujur jadinya malah lumayan ketahan. Kayak misalnya aku tuh lumayan ketahan buat bisa sayang sama orang, aku lumayan ketahan buat kayak ngebuka diri ke orang lain. Karena aku takut, aku tuh sakit hati gitu. Aku takut aku disakitin sama orang lain lagi. Gitu. Karena sebelum-sebelumnya kayak gitu. Kayak aku tuh udah ngeluarin semaksimal aku, udah effortnya udah luar biasa, udah all out banget, ternyata orang itu nyakitin aku again and again. Sedih. Gitu. Terus berarti Kak Bia termasuk yang trust issue dong ke orang? Iya lagi. Iya banget. Banget. Bahkan gak cuma trust issue sama pasangan ya, sama orang lain, literally orang lain. Baru mau nanya sama orang. Tapi pas itu, ya itu maksudnya Kak Bia trust issue itu kebentuk karena ada pengalaman apa Betul. Tidak Karena mungkin. kita yang ada sekarang ini adalah terbentuk dari Kita yang sebelumnya. sebelum-sebelumnya, trauma-trauma sebelumnya atau kayak apapun deh. Oke, lanjut. 1, 2, 3. 2. 2 juga. 2 layer. Oke, Oke. 2 layer Aku harus face powder. palette. Aku harus powder. Oke, Aku kan bener. tadi belum harus powder. Life lesson paling berharga apa yang kita dapat dari hubungan sebelumnya? Oh my god, ini kayak Kak Bia deh duluan. Pasti lebih Wah. nih life lesson nih. Gimana ya gue? Berdasarkan mantan-mantan aku yang banyak banget itu. Berapa sih kalau boleh tahu? Ya buat kamu. Aku ya, life lesson aku ini nggak harus yang terakhir banget kan? Enggak. Dari mantan mana aja kan? Yes. Jadi life lesson aku adalah yang pertama itu tidak boleh memaksakan sesuatu hal yang nggak pas di hati intinya. Jadi aku tuh dari mantan aku yang sebelumnya tuh udah banyak banget yang menurut aku kayak ini nggak pas, tapi aku paksain terus sampai setahun, 2 tahun, sampai akhirnya mau nikah gitu kan. Aku paksain padahal udah banyak orang yang ngasih tahu nggak, jangan sama dia gitu. Ini tuh nggak sesuai sama kamu, nggak sama kayak kamu, nggak se-value lah segala macam, nggak sefrekuensi. Tapi aku memaksakan hal itu dan akhirnya banyak kan kejadian-kejadian yang itu juga ntar off the record aja ya. Kejadian-kejadian yang aku akhirnya ngerasa kayak iya lagi bego banget ya gue memaksakan hal ini gitu, padahal seharusnya kalau gue dengerin dari awal tuh ini nggak harus terjadi loh gitu. Kayak gitu kan. Itu satu. Terus yang kedua adalah kalau orang tua atau mama ya, orang tua atau keluarga udah nggak ngasih restu tuh jangan maksain. Oke, itu dia Gitu. berarti. Ya itu tuh aku belajar banget dari situ, karena udah nggak dapet restu udah susah. Maksudnya kayak ngajarin hubungan yang ada restunya aja tuh susah kan, ini lagi nggak ada restu, nggak ada berkahnya gitu ya. Masya Allah, bener lagi. Iya, itu juga susah, jadi jangan memaksakan itu. Terus yang ketiga adalah never lower your standard hanya untuk cari validasi gitu. Ih, bagus banget deh. Ya karena aku kayak
pernah melakukan hal itu, kira kayak ya udahlah gitu, lower my standard cuman buat cari validasi, tapi ujung-ujungnya kayak menjalaninya juga kok kayak gini ya gitu, capek juga. Malah dan jadi banyak ngomongnya juga ya. iya banyak keluhnya dan kasihan orangnya. Betul. Pasangannya, karena lo itu cuma nyari validasi, sebenarnya jahat dia. Iya betul. Gitu. Udah ke pertanyaan Coba. selanjutnya ya. Nggak ada. Apa nih, orang kabur dari masalah, red flag nih. Apakah yang bisa kalian pelajari? Kalau menurut aku, Life lesson. life lessonnya itu jangan apa ya, aku pribadi tuh orang yang tadi aku bilang, aku tuh kalau sayang sama orang tuh kayak, sumpah deh, keterlaluan banget, all outnya, aduh maksimal banget. Nah, Jadi itu nggak dia, mikirin diri jadi nggak sendiri. bener. Dan kadang, nah itu tuh, nah ini ya, kekurangan aku juga nih adalah aku tuh suka nggak ngeh apa yang terjadi di aku gitu loh. Kayak misalnya sampai orangnya tuh bilang, Bi, kamu tuh harus mikirin diri kamu sendiri. Nah itu tuh aku nggak sadar, karena aku tuh selalu mikirin orang lain mulu, please orang lain mulu, People ngebahagiain pleaser. orang lain mulu, ngedengerin orang lain mulu. Tapi akunya sendiri tuh nggak ngerasa aku harus didengerin Didengerin. juga, aku juga harus punya me time, misalnya aku harus punya pandanganku sendiri, kayak gitu loh. Gitu, karena aku tuh kalau udah sayang sama orang tuh ya tadi bucin banget, sayang banget, Sayangnya all out melebihi banget. sayang sama diri sendiri. Benar, tapi harus bisa ngejaga dan harus lebih mentingin diri sendiri dulu. Berarti kalian tuh harus yang getok, ngerti gak sih? Kalau enggak dia kayak yang iya nggak apa-apa, kok aku nggak apa-apa, getok, lu tuh kenapa gitu Iya, kan? makanya. Dan akhirnya bener-bener nyadar kalau kita itu mesti bergantung dan dekat cuma dengan Allah SWT. Iya betul lagi, bener-bener banget. Jadi istilahnya nggak yang tadi itu kayak aku terlalu cinta banget kan. Padahal tuh sebenarnya yang kita lakukan, bahkan semua teman-temanku yang nikah, dia tuh memang bilang lo tuh tetap harus pertama tuh cintanya sama yang di atas, sama Allah. Nggak boleh cinta lo melebihi, cinta terhadap pasangan melebihi cinta kita kepada Allah. Itu nggak boleh sama sekali. Oh iya benar. Gitu. Oke, kita lanjut. Are you ready? Ready. For the next question. Ai, Go. 1, 2, 3. kenal, berarti aku nggak Aku pakai. mundur lagi. Saya aku nggak pakai nih. Saya siapa nggak pakai? Iya lagi, kamu 0 nggak pakai. Aku mundur. Aku mundur berarti ke face palette lagi. Nah, Pertanyaannya, penyesalan apa yang kita dapat dari hubungan sebelumnya? Ya, tadi kan life lesson, pelajaran berarti ya. Pelajaran. Ini Sekarang penyesalan. Aku nyesel banget karena sebenarnya dari 2 bulan pertama awal aku pacaran tuh aku udah di warning sama banyak orang gitu loh, Kak. Oh, Kayak nih orang tuh nggak bener, Iya. nih orang tuh aneh, bla Iya. bla 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 bla. Terus aku nggak dengerin mereka, kayak dunia ini milik berdua, kebahagiaan aku ini milik berdua gitu. Jadi aku cukup menyesal sih, karena kalau soalnya kalau dari 2 bulan pertama aku dengerin sama orang-orang dan aku putus pada saat itu, mungkin nggak akan kayak sekarang. Jadi aku tuh sumpah aku menganggap pada saat itu tuh adalah momen terburuk aku, mesti kayak kalau bisa dihapus dalam hidup gue dihapus deh gitu. Tapi at the same time sebenarnya momen itu yang memberikan banyak pelajaran juga. Iya, jadi antara nyesel dan enggak sih sebenarnya. Cuman kalau dibilang penyesalan, ya nyesel sih pacaran sama dia. Bener-bener mikir, Kak, abis ini kalian. capek deh gue. Ini padahal pertanyaan yang bikin tim aku ya. Harusnya kan aku kayak udah tahu gitu jawabannya duluan. Penyesalan apakah yang kalian terima? Penyesalannya jadinya jatuhnya mirip kayak yang tadi yang sebelumnya, Apa? yaitu adalah nggak yang terlalu kecintaan banget. Oh, aku tahu. Nah, benar. Benar. Karena tadi itu kan kebucinan dan butanya karena cinta tadi, aku tuh bisa sampai sebenarnya kalau lebih sama kayak kamu, nge-ignore semua nasihat orang lain, tuh bahkan orang tuaku. Gitu. Durhaka. Bener. Aku tuh pernah sampai di kayak bapak ibuku tuh sebenarnya udah lumayan concern Warning. gitu kan, udah warning gini, tapi aku tetap nggak ya kayak cuma masuk kuping kanan, keluar kuping kiri gitu. Aku tetap ngejalanin aja gitu. Bahkan temanku ada yang pernah sampai marah banget, kayak berantem sama aku karena bilang, udah lo tuh nggak bisa sama dia, lo tuh toxic banget sama dia orang ini gitu. Lo rasa nggak sih lo tuh malah disakitin sebenarnya sama orang ini gitu kan? Iya, tapi besoknya balikan. Besoknya maksudnya balikan lagi. Nah, nih ya, tapi kayaknya kita yang sekarang kan terbentuk dari yang sebelum-sebelumnya. Iya, betul. Aku malah sekarang takut banget buat jadi kecintaan jadinya. Jadi make sense kan? Ngerti. Jadi yang dulunya aku tuh kecintaan banget, sekarang jadi trust issue. sekarang jadi trust issue karena aku nggak bisa segampang itu cinta, udah nggak bisa kebuka lah, nggak gampang kebuka karena itu tadi. Maaf banget, tapi kayaknya aku kalau misalnya udah kayak klop
Kalau kita lock ya Kak untuk tanggal. Akunya udah klop, nah mungkin aku akan mulai kayak Membuka ngeliat, hati, baru mulai membuka membuka hati. diri. Iya. Bener-bener. Tapi kayaknya harus dia dulu yang kayak fragile, harus kayak dia dulu yang terbuka dulu sama aku, baru aku ntar bisa kebuka dulu Iya. sama dia. Intinya harus banyak sabar, banyak effort, Semangat jangan cepet ya. capek gitu. Semangat ya. Coba aku bilang sitor dulu. Dah, kita lanjut ya. Lanjut ya. Jadi pertanyaan selanjutnya. Ambil satu Tuh, lagi ya. 2, 3. Ya, gue skip Gue lagi. bener-bener gak sama sekali, coy. Kita skip. Parah. Berarti eyebrow skip. Gak pakai eyebrow ya? Emang bagus kok kita gak pakai. Bagus kok kayak gini juga. Makasih ya Kak Kanza ya. Oke, pertanyaannya adalah kapan terakhir kali stok mantan? Stok. Aku jawab ya. Udah lama banget lagi. Alhamdulillah. Bagus. Aku tipe yang Udah kalau kubur udah, ya masa lalu gitu. Yes. Gue suka banget ya kayak gini-gini tuh. Kayak udah lintas generasi, lintas pemikiran, lintas kelakuan, lintas karakter. Nah, gini nih. Sumpah demi Allah ya lagi. Sumpah lucu banget lagi. Sumpah demi Allah, gimana dong? Bener-bener kayak masih story. Hari Selasa. Itu hari apa? Selasa. Oh, seminggu yang lalu berarti. Iya, seminggu lalu, Selasa 2 Juli. Seminggu lalu. Allah. Minggu lalu, terakhir Ya stok Allah. mantan. Ah, ini pertanyaan dari aku pribadi. Kamu kalau misalnya sama mantan-mantan kamu, itu tipe yang ya udah jadi temenan lagi, atau kamu tidak percaya mantannya itu adalah teman? Atau kayak enggak, gue gak akan mau temenan lagi sama mantan gue gitu. Awalnya tuh yang pertama, awalnya tuh aku mesti kayak nggak, pokoknya udah stop, nggak mau berhubungan lagi sama mantan gitu. Tapi Iya. lama-lama makin kesini tuh kayak ternyata temen aku temen mantan aku. Jadi Iya. kayak ngobrol-ngobrol Ketemu malah- lagi, ketemu iya, lagi seru gitu kan. lagi. Terus kayak ini juga ternyata masih seru ngobrol Iya, gitu. Jadi iya. kayaknya kalau untuk temenan oke aja, cuman nggak yang sedeket itu. Pasti. Kayak nggak putus silaturahmi juga, karena kan kita nggak ada yang tahu channel kedepannya. Betul. Gitu loh, kayak mantan aku, salah satu mantan aku ada yang usaha furniture, kan aku bisa murahin kali gitu diskon kan. kali. Diskon mantan ada kali. Iya, Yeah. kayak gitu. Jadi ternyata akhirnya aku berpikir dan mulai dewasa ya, jadi kayak oh iya ternyata nggak harus seputus hubungan itu Betul. sama mantan gitu. Asal tahu batasan aja, oh dia punya pasangan berarti kita harus menjaga. Benar. Gitu. Benar. Nah, kalau aku kapan terakhir kan nggak pernah kan. Terus tadi terus stok pertanyaannya mantan terakhir? jarang, udah nggak pernah sama sekali. Mm-mm. Terus Masih temenan nggak? nah, aku malah lagi temenan banget. Nah. Bahkan setiap mantanku nikah, aku jadi bridesmaid-nya. Sumpah. Demi apa kok bisa? Nggak tahu juga semua teman. Tapi istrinya gimana? Ada istri yang temannya tahu. Kabia juga. Jadi ada yang tahu, Oh ada yang my nggak God. tahu. Semua teman-temanku yang tahu aku pernah pacaran sama dia gitu tuh kayak heran, Bi, lo Kok mau sih? kok lo mau sih? Iya, aku mau sih. Lo Dikasih duit berapa? aku semalam juga pas setelah kepikir apa yang Tapi kamu- kayak kalau jadi bridesmaid enggak sih, menurut aku kayak terlalu effort. makanya terus aku ih, aneh sumpah aku juga. Ya kan? Mending cegil yang mana coba gue tanya. Ini juga cewek gila. Kenapa Kak Bia Gitu. bersedia? Nggak tahu lagi kalau ditanya sama aku Iya, tuh sumpah jawabannya aneh aku banget. nggak Kenapa tahu. Bisa jadi nih ya setelah aku telaah juga. Bisa jadi mungkin egoku yang kayak gue mau nunjukin ke lo untuk terakhir kalinya kalau gue, maksudnya gue itu keren gitu. Gue bisa datang ke tempat ke pernikahan lo dengan hati gue yang lapang. Gue nggak takut gitu. Dan gue cantik kok. Yo, ya tuh aku dandan tercantik salah satunya adalah ketika ke pernikahan mantan dan jadi bridesmaid. Iya kan, ini nih salah satu contoh cewek gila juga ya teman-teman semuanya. Dua cegil mau golado. Oke, Next. dah. Bisa skip lagi sih, jangan lah. 1, 2, 3. Oke. 1. Sama. Pakai aku bisa sama Terus terus. sama sih gimana? Iya, aku face palette ya, blush on ya. Oh. Enggak, harusnya di sini tahu yang tadi. Oh, jadi udah langsung itu ya? Kita ke eyeshadow aja. Oke, fine. Right. Pertanyaannya, hal terbucin apa yang pernah lo lakuin? Hal terbucin apa yang pernah Gila. lo lakuin? Aku harus mikir banget lagi. Oke, I'll go first. Oke, apa? Aku pernah dari rumah. Jadi sebenarnya aku tuh lagi sama bapak ibuku. Karena aku sebenarnya family man gitu. family oriented. Family person Family banget. person banget. Jadi pokoknya apa-apa tentang keluarga pokoknya diutamain lalalala. Pas lagi pacaran sama dia ini, terus dia tuh ngambek gara-gara dia sakit, Terus? tapi nggak ada yang ngejagain. Jagain.
nggak ada nengok, iya karena dia juga lagi sendiri juga, lagi nggak ada apa namanya keluarganya dan lain-lain. Dia ngambek dan menurut aku dia tuh manja aja, manja aja. Itu aku ngebohongin bapak ibu, bilang aku mau pergi ke rumah temen. Maksudnya kayak aku bohong, Oh my god. padahal aku mau ke tempatnya dia gitu. Oh my god, itu jam berapa? Masih sore. Makanya itu sore karena aku masih sama keluarga. Masih sama keluarga, oh ya benar. Karena itu tadi. Untung selamat di jalan. Sumpah bener lagi. Ya kan? Bohong. Kadang kalau bohong tuh suka ada aja gitu loh. Iya bener banget lagi. Terus pas udah sampai sana, ya Allah, jadi dia kayak ceweknya ngambek-ngambek yang kayak ngapain kamu gitu ya apa sih? Udah biasa sih. Enggak banget lagi. Terus ngambek kayak diem-diem aja Gak gitu. suka. Gitu. Udah Dia gitu, ngambek. kan dia ngambek kan. Kayak Itu aku cewek. sampai saking bucinnya aku melipir dulu beli es krim. What? Tahu nggak dulu tuh zamannya es krim Blizzard. Oh Lagi my happening God. banget yang kalau dibalik yang Oreo enak banget rasanya. Di balik dia nggak dia nggak tumpah. jatuh, aku beliin. Oh my god. Terus ya udah, Demi apa sih? terus dia kayak ngambek-ngambek yang diem doang gitu, terus aku bukain es krimnya. Demi apa sih? Padahal gue tau dia lagi sakit ya, gue ngapain beli es krim, coba gue juga salah pikir-pikir ngapain. Tambah sakit sih. Ya. Dan itu kayaknya nggak akan aku lakuin lagi sih. Menurut aku bohong orang sama orang tua tuh enggak sih, enggak. No, big no. Wow. Apa lagi ya? Dah coba kamu, udah ada belum? Aku ada sih, aku paling ini sih nurut apa kata dia gitu loh, nurut banget sampai hal-hal yang nggak make sense tuh sampai aku turutin gitu, yang kayak aku live location setiap 8 jam, kalau 8 jam mati aku kirim live locationnya lagi gitu. Terus kayak aku enjoy lagi, Ya ampun tuh, kayak orang gila kan. iya lagi. Live location setiap 8 jam, kalau mati aku kirim lagi. Terus habis itu kalau misalkan dia bilang enggak ada kamu main sama mereka, oke aku nggak main sama mereka gitu. Terus menurut aku main bucin tolol sih. Itu bucin tolol sih, bener sih. Terus kayak aku tuh dulu kan dia lumayan posesif dan ya gitu deh. Jadi dia tuh bilang kayak gini, kalaupun di kantin tuh aku kan nggak boleh duduk yang kayak samping-sampingan sama cowok gitu. Oh iya, kamu cerita yang gitu kan. Nah itu aku turutin gitu-gitu. Terus kayak pokoknya pulang nggak boleh pulang sampai sebelum aku jemput misalnya gitu. Padahal sebenarnya nunggu dia lumayan lama, tapi aku tungguin dia. Gitu. Padahal sebenarnya aku ada keperluan lain. Iya, aku nurut deh semua omongan dia tuh aku turutin gitu. Terus apa lagi ya? Oh ini dulu kan aku nggak boleh make up, aku nggak boleh pakai red lips, nggak boleh pakai make up boleh tapi kayak pakai lipstick merah nggak boleh, pakai lipstick yang terlalu gonjreng gitu nggak boleh. Terus kayak kerudung tuh nggak boleh yang diginiin. Sebenarnya bagus sih, sebenarnya bagus. Tapi kan maksudnya kayak aku belum sampai ke sana gitu kan. Nah itu aku nurutin dia gitu karena bukan karena lebih ketaat agamanya, tapi lebih kayak takut sama dia. Iya. Aku ngelakuinnya, jadinya kan bukan karena Allah ya. Aku pernah juga di tahap yang kayak aku mau pergi tuh aku fotoin dulu baju aku, terus kayak boleh nggak pakai baju ini gitu. Sampai di tahap itu. Aku pernah lagi maksudnya punya temen yang kayak gitu, jadi aku kayak Iya. ya Allah ada ya. Iya kayak ada, gitu. memang temanku ada. doang tuh yang unik. Memang ada kayak gitu. Itu sih menurut aku yang lumayan. Ini juga salah satu hal yang parah, aku baru inget. Aku sampai pernah di tengah-tengah kelas aku izin ke kamar mandi dan nggak balik lagi ke kelas itu karena buat ngejelasin sesuatu hal ke pacar aku. Jadi kayak miskom gitu kan sama pacar aku, terus dia kayak marah gitu sama mantan aku ini, dia kayak marah. Akhirnya aku ngejelasin gitu kayak kamu nggak perlu marah gini. Nah itu tuh ngejelasinnya kan panjang ya dan harus telepon dan segala macam. Dan aku lagi kelas, aku lagi kuliah. Jadi aku keluar kelas pura-pura ke toilet, tapi aku nggak balik lagi. Nggak balik lagi ya karena mau menjelaskan ke dia karena aku nggak tenang. Alright, let's go. 1, 2, 3. Ya, Satu. gue mundur lagi ke eyeshadow lagi. Heran. Oke, pertanyaannya adalah tanggapan kita nih soal cowok yang punya temen deket cewek. Ini Kak Bia dulu deh, Kak Bia kan temennya soalnya banyak masalahnya. Iya lagi bener. Kalau aku, nah ini kan again POV orang kan beda-beda ya. Beda ya. Nah ini lintas pemikiran juga pasti nih. Nah, kalau aku pribadi, egoku tuh pengennya pasanganku punya teman cewek. Kenceng loh tadi tidak. Tapi aku juga tidak menutup kemungkinan. Tapi aku tuh juga berkaca juga kalau Tapi aku kan dirimu juga banyak temen itu cowok. maksudku. Jadi kok kayaknya aku nggak adil kalau misalnya aku tuh tidak membolehkan cowok dia punya teman deket cewek. Tapi aku nanya, menurut Kak Bia mungkin nggak? Tapi Kak Bia sama teman Kak Bia, itu kayak mungkin nggak diri kita tuh berpasangan dengan teman kita, at least satu circle atau kayak sama sahabat gitu. Mungkin lagi Menutup kemungkinan nggak? Enggak kan? Enggak.
Nggak apa-apa kan? Nggak menutup, iya ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa kan? Dan itu pernah terjadi, maksudnya kayak jadinya kayak kamu cerita itu loh. Iya kayak gitu. Kayak gitu. Nah, cuman Nggak apa-apa kan? bedanya aku nggak sampai hati untuk menyatakan perasaanku. Jadi kalau misalnya sampai sekarang kalau dibilang kalau ketemu masih ada rasa-rasa gitu, masih gitu. Tapi dianya kayaknya nggak tahu. Soalnya kan ada banget orang kayak gue nggak bisa sama sahabat gue gitu, ada Iya lah ada lagi. gitu. Nah, aku malah nggak relate. Iya, Karena aku juga. iya nggak sih? Enggak, aku juga. Karena menurut aku nggak bisa deh kayaknya Iya. cewek sama cowok tuh temenan. Sama. Nggak, menurutku ya nggak bisa. Sama Gitu. Aku juga jadi nggak menutup kemungkinan kalau ya at the end jodohnya sahabat aku nggak ada masalah. Makanya. Jadi apa tadi? Jadi kalau ada temen Kak Bia yang memendam perasaan sama Kak Mendingan Bia, nyatain deh. nyatain sekarang. Nunggu apa sih, Mas? Masa Aku orangnya nggak neko-neko loh. Iya, masa ini nunggu apa lo? Udah tahu kan semua-muanya Kak Bia, ya lo. Kalau masih belum Gimana lengkap sih? nonton part 1 loh. Iya loh, udah tahu semuanya, background keluarga udah tahu. Ya kan bibit-bibit bobot udah tahu. Makanya. PDKT nggak perlu lama-lama ya, Mas, buruan. Aku juga Oh, harus iya. tahu dia sahabatan lain sama siapa Betul, aja betul. kayak gitu. Iya bener-bener. Itu sih. Aku sama lagi kurang lebih kayak gitu. Ya kan? Oke, ini 2 pertanyaan terakhir nih. Dua pertanyaan Berarti terakhir, kita lipstick setting. Ya udah, Iya kan? apapun itu kita akan menjawab pertanyaannya. 1, 2, 3. 1, apa? 3. Pakai lipstick 3 Tiga layer. nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Pertanyaannya adalah gimana caranya tahu kalau cowok itu main-main aja atau beneran suka sama kita? Oh my god, ini pertanyaannya persis banget yang ditanya sama sahabatku kemarin. Nah, aku nggak tahu jawabannya. Kalau aku soalnya Nggak tahu, sumpah aku nggak tahu. punya teorinya dan aku bisa menjawab secara teorinya dan secara pengalaman dan punya banyak teman cowok juga. Ya udah coba jelasin, aku nggak tahu, sumpah. Karena maksudnya kalau cuma dari effort bisa dimanipulatif di awal doang, jadinya love bombing. Nah, kalau itu karakter orang sih benar. Ya kan? Mm-mm. Susah juga. Benar. Kalau aku logika berpikirku adalah laki-laki itu udah pakai sebenarnya logika berpikir. ini kayak gue inget belajar S2 kemarin nih. Jadi cowok itu sebenarnya gampang banget ditebak. Susah Sebenarnya. kan? Maksudnya gimana caranya? Dia kalau mau dia akan ngejar. Kalau misalnya dia main-main, berarti dia sebenarnya antara emang dia masih juga nggak tahu apa yang di perasaannya dia, atau dia juga sebenarnya lagi ngetes ceweknya ini. Jadi kayak dia nggak mau, bukan yang kayak dia ngasih apa ya sebutannya? Dia mau ngetes ceweknya deh. Kalau ceweknya suka, gue lanjut nih, gue suka nih. kalau Tapi kalau misalnya enggak, ya gue mundur. Gitu. Itu ngetes. Sumpah biasanya aku mau nanya sesuatu sama Kak Bia. Pas banget. Oke. Gitu. Itu kalau menurut aku. Jadi kalau ada cowok kamu nih, misalnya kamu lagi deket sama cowok, Iya. kamu tuh bingung. Ini karena aku sering banget kayak gitu. Iya, emang kayak iya. aku suka sama Pasti cowok gitu. nih. Terus kayak kan deket nih. Terus kayak ini orang suka nggak ya sama gue gitu kan? Iya. Aku Pasti inget yang banget ada, tanya-tanya. aku lupa di siapa yang ngomongnya. Pokoknya ada temen aku tuh bilang gini, kalau ada perasaan ragu di kamu, berarti dia nggak suka sama kamu sebenarnya. Karena cowok itu kalau suka, pasti dia nggak bakal ngejar. Terus dia bakal ngejar. Dia bakal ngejar. Begitu. Iya, iya bener sih, masuk di akal sih. Iya, jadi kalau misalnya dibilang kalau lagi cowoknya main-main apa enggak, ya udah dilihat kalau emang cowoknya kayak Iya sih. tarik ulur nggak jelas, ya berarti dia sebenarnya emang lagi main-main sama lo juga. Ya udah, Iya tergantung sih. kitanya lo mau ikutan permainan dia, Iya. mau ikutin permainan dia, atau kayak, nggak usah. Capek gue gitu. Nah, kalau kamu gimana? Justru itu aku nggak tahu karena menurut aku kayak kalau dari effort doang, aku tuh pernah juga sama cowok yang effortnya tuh pol-polan, tapi ternyata di awal doang gitu loh. Love bombing kayak ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau, udah cabut aja gitu. Cabut maksudnya? Ghosting. Dia lebih kemanfaatin sih sebenarnya menurut aku. Dia memanfaatkan aku untuk mendapatkan sesuatu hal gitu ya. Ketika masa memanfaatkan aku udah selesai, udah nggak ada effort itu lagi. Dia cabut, udah ghosting gitu aja. Oke. Oke. Yang terakhir ya, are you ready for the last but not least? 1, 2, 3. 2. 0 lagi. Gak usah di-set. Gak perlu di-set deh. Oke, udah kamu berarti ya. 2 ya. Pertanyaan terakhirnya itu adalah, percaya nggak sama statement yang bilang once a cheater, always a cheater? Percayalah. Karena perselingkuhan dan selingkuh itu kayak penyakit ya. Setuju. Kambuhan. Habit Penyakit itu tuh juga. kambuhan habit. Jadi kalau misalnya kayak sembuh nih beberapa saat, tapi pasti bakal kambuh lagi, balik lagi.
Setuju. Kalau iya bener tadi Kak Bia bilang udah habit. Susah Cong kalau kayak gitu. Ih jangan deh anak-anak gitu. Jadi kalau udah sekali selingkuh menurut aku kayak udah nggak bisa dimaafin lagi. Setuju. Sumpah kalau misalkan kayak baik banget nih dikasih kesempatan kedua, ya udah kalau dia di kesempatan kedua mengulangi hal yang sama, udah nggak ada kesempatan lagi deh please. Percaya. Aku sih percaya, setuju. Karena soalnya kayak banyak banget yang akhirnya memaafkan karena nanti kalau misalnya nanti kalau misalnya nikah sama kita juga dia mungkin insya Allah juga berubah kali atau apa gitu. Iya. Aku lebih memilih untuk tidak mengambil possibility yang tidak pasti itu sih, aku nggak mau. Dan ya udah sekian segitu aja Queen Bicara Cinta episode kedua. Keren banget nih. Sampai ketemu di episode ketiga. Amin. Please coba kalau misalnya kalian suka komen lagi di bawah. Kak lanjutin episode ketiga ya. Terima kasih ya Rat. Thank you, makasih ya. Udah mau buka puasa nih. Iya, udah ya.